Duh, jadi pusing kan. Serem sekali tadi mimpinya ya. Hai sahabat ceria, sebentar ya, Kak Sabrina nafas dulu. Masih kaget nih sahabat ceria. Jadi gini sahabat ceria, tadi Kak Sabrina itu tidak sengaja tidur. Nah terus karena Kak Sabrina ketiduran, jadi Kak Sabrina kan lupa baca doa tidur kan. Nah jadinya Kak Sabrina mimpi, dan mimpinya itu mimpi buruk sekali. Di mimpi Kak Sabrina lagi dikejar-kejar sama monster yang jahat. Mengerikan. Wah, tapi berbeda halnya nih sahabat ceria. Di cerita hari ini yang sudah Kak Sabrina siapkan untuk kalian semua, teman kita ini juga barusan saja mimpi. Tapi katanya mimpinya dia tidak seperti mimpi Kak Sabrina yang menyeramkan. Mimpinya justru sangat menyenangkan dan bertemu dengan peri. Wah, kalau peri berarti cantik dong ya. Baik, cantik. Seperti apa rupanya peri itu ya? Jadi tidak sabar Kak Sabrina melihatnya. Nah, bagaimana sahabat cerita di rumah? Daripada kita takut-takutan terus, lebih baik kita langsung saja yuk membaca cerita yang sudah Kak Sabrina siapkan. Semuanya siap? Oke, kita mulai yuk. Tara, ini dia sahabat ceria. Judulnya adalah Kebun Ajaib Dastan dan Nabila. Buku ini ditulis oleh Julia Daniel Kotan, Sari Ningsih, dan Eis Agung Sari. Buku ini diilustrasikan oleh Dwi Aprianti dan Afrianti Ningsih. Dan buku ini juga diterbitkan oleh Leguti Media. Wah, seru sekali sepertinya ya sahabat ceria. Tapi kalau kita lihat dari judulnya, sebentar. Kebun Ajaib. Apa yang menjadikan kebun itu ajaib ya? Apakah kebun itu tempat tinggalnya peri? Ataukah di kebun itu justru ada harta karunnya? Atau daripada bingung, langsung saja yuk sahabat ceria, kita mulai membaca cerita hari ini. Nah, coba kita buka ya. Wah, sebelum kita membaca cerita ini, kita berkenalan dulu yuk. Siapa saja sih yang ada di cerita hari ini? Nah, yang pertama, anak laki-laki yang tampan ini namanya adalah Dastan. Hai Dastan. Nah, sebelahnya anak perempuan yang cantik ini namanya Nabila. Wah, cantik sekali ya Nabila. Nah, selanjutnya yang di bawah ini yang memiliki sayap, ini namanya peri hijau. Dan di samping peri hijau ada Bunda. Wah, berarti kita akan membaca kisah tentang mereka semua. Menarik ya sahabat ceria. Dastan dan Nabila adalah dua bersaudara. Mereka baik hati dan suka menolong. Keduanya mempunyai kebiasaan bermimpi dalam tidurnya. Wah, sahabat ceria. Ternyata Dastan dan Nabila itu adalah kakak beradik. Wah, seru sekali pasti ya. Nah, karena mereka ini sangat baik hati dan mereka juga sangat penolong, sehingga Dastan dan Nabila ini sering sekali bermimpi. Pada suatu hari, Dastan bermimpi di dalam tidurnya. Di dalam mimpi, Dastan dan Nabila bertemu dengan peri hijau. Peri hijau adalah makhluk ajaib yang tinggal di langit. Dalam mimpi, keduanya mengadukan bencana yang melanda negerinya. Ibu peri, ada virus sangat berbahaya bernama corona, ujar Dastan. Iya ibu peri, ada corona. Kami tidak bisa bermain di luar, ucap Nabila dengan raut muka yang sedih. Wah sahabat ceria, karena malam ini Dastan dan juga Nabila diberikan kesempatan untuk bertemu dengan ibu peri di dalam mimpi. Akhirnya Dastan dan Nabila pun mengeluh atas apa yang sedang mereka alami. Benar ya sahabat ceria, 2 tahun lalu saat kita sedang berada dalam pandemi virus corona, kita jadi tidak bisa kemana-mana seperti yang diucapkan oleh Nabila. Peri hijau pun menghibur mereka. Lalu peri hijau memberikan petunjuk kepada Nabila tentang kebun ajaib di belakang rumahnya. Tanaman-tanaman di sana sebentar lagi bisa dipanen dengan mengambil rimpangnya, ucap peri hijau. Peri hijau yang mendengarkan keluh kesah dari Nabila dan juga Dastan ini pun berusaha untuk menyenangkan hati mereka berdua. Sekaligus peri hijau juga memberitahu bahwasannya tepat di belakang rumah mereka ada sebuah kebun yang ajaib.
Kebun ajaib? Perasaan di belakang rumah Dastan dan Nabila biasa-biasa saja. Menurut peri hijau, tanaman tersebut bukan untuk mengobati. Tanaman itu dapat menyehatkan dan menjauhkan dari sakit, termasuk juga dari corona. Peri hijau berpesan agar Dastan dan Nabila meminta bantuan Bunda. Wah, baiklah, kalau begitu segera kita beritahu Bunda yuk. Setelah terbangun dari mimpi, mereka pun menemui Bunda. Bunda segera mengerti cerita mereka. Ternyata di kebun ajaib ada jahe, temulawak, kunyit, serai, dan juga kencur. Mereka segera mencabuti satu persatu tanaman itu. Ini yang disebut empon-empon, ujar Bunda. Mereka pun tersenyum mengamati rimpang di tangannya. Oh, jadi ternyata saran yang diberikan oleh peri hijau adalah untuk mencabuti jahe, temulawak, kunyit, serai, dan kencur yang ditanam di kebun belakang. Memangnya benar ya? Menurut sahabat ceria bagaimana? Apakah ini benar atau... Baiklah, daripada kita bingung, bagaimana kalau kita nyanyi bersama dulu yuk dengan Kak Sabrina? Pasti kalian semua kangen kan nyanyi bersama Kak Sabrina? Baiklah, yuk kita nyanyi bersama yuk. Dastan dan Nabila bersaudara, baik hati suka menolong. Di suatu malam mereka bermimpi bertemu peri hijau yang cantik. Peri bercerita bencana akan melanda negerinya. Peri menghibur mereka dan menunjukkan kebun ajaib. Kebun itu dapat menyehatkan dan menjauhkan dari penyakit. Nah, sahabat ceria, langsung saja setelah semua bahan-bahan dikumpulkan, Bunda pun segera membuat empon-empon bersama juga tentunya dengan Dastan dan Nabila. Tapi untuk membuat empon-empon itu kita membutuhkan bahan apa saja Kak Sabrina? Nih, Bunda mengatakan bahwasannya bahan-bahan untuk membuat empon-empon ini maka kita membutuhkan 3 ruas jahe, 3 ruas kunyit, 3 ruas temulawak, 2 batang serai, gula aren sesuai selera ya, dan 500 ml air. Wah, banyak sekali juga ya ternyata bahan-bahannya. Nah, langkah pertama, potong semua bahan lalu masukkan ke dalam air yang mendidih. Jelas Bunda sambil mengaduk panci. Setelah mendidih, berikan sedikit gula aren, lalu saring. Empon-empon bisa diminum selagi hangat. Dastan dan Nabila kemudian membagikan empon-empon yang mereka buat ke warga sekitar. Berita khasiat empon-empon itu menyebar dengan cepat. Mereka sangat bahagia. Mereka bersyukur bisa membantu orang lain. Wah, baik sekali kalian. Wah, kalau begitu setelah membaca cerita ini Kak Sabrina mau coba juga bikin empon-empon supaya tubuh Kak Sabrina sehat dan terhindar dari virus corona. Walaupun COVID sudah melandai, tetaplah pakai maskermu. Jangan lupa mengkonsumsi rempah-rempah agar terhindar dari segala penyakit. Penyakit bisa datang kapan saja, tidak ada yang tahu. Karena itu tetaplah waspada dengan segala penyakit apapun. Sahabat ceria, memang ya rempah-rempah itu banyak sekali khasiatnya untuk tubuh kita. Salah satunya untuk menjaga daya tahan tubuh kita.
Nah, seperti yang kita tahu kan sahabat ceria, dan seperti yang Kak Sabrina sudah berulang kali katakan, bahwasannya negara kita tercinta ini sedang dilanda oleh virus corona. Ya, walaupun angkanya sudah menurun, tapi kan keadaan kita belum stabil. Virus ini masih ada di sekitar kita dan bisa menjangkiti kita kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itulah, sahabat ceria mulai sekarang harus tetap menjaga kesehatan tubuh kalian ya, dan selalu mematuhi protokol kesehatan juga tentunya. Misalnya, rajin-rajinlah mencuci tangan, selalu menggunakan masker kalau berpergian, kemudian menjauhi kerumunan, dan kalau misalnya tidak terlalu penting, lebih baik sahabat ceria di rumah saja ya, jangan pergi-pergi. Nah, sahabat ceria, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat selalu ya, supaya kita bisa selalu bertemu dan menyaksikan berbagai cerita dari dunia ceria. Tapi sayang, cerita seru dari Dastan dan Nabila yang memiliki kebun ajaib ini ternyata sudah selesai. Itu artinya Kak Sabrina pamit dulu ya. Nah, tapi kalau sahabat ceria di rumah masih ingin membaca bersama Kak Sabrina dan Dunia Ceria, langsung saja yuk kunjungi YouTube channelnya The iKids. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya The iKids untuk mendapatkan informasi seputar program anak di The iTV. Sahabat ceria di rumah, kalau kangen sama Dunia Ceria dan Kak Sabrina, selalu saksikan Dunia Ceria ya setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 7.45 pagi waktu Indonesia Barat hanya di The iTV. Walaupun COVID sudah melandai, tetaplah pakai maskermu. Jangan lupa mengkonsumsi rempah-rempah agar terhindar dari segala penyakit. Penyakit bisa datang kapan saja, tidak